Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Hari ini pertemuan pertama ya, dan materinya tentang definisi dari statistika. Statistika dan probabilitas merupakan salah satu dari mata kuliah yang disajikan di Prodi Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dengan dosen pengampunya saya sendiri, Dwi Sulistia Kusumaningrum, dan statistika ini berada di semester 1 dengan beban 3 SKS. Lanjut, kita akan membahas tentang definisi dari statistika. Statistika adalah ilmu yang mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Sedangkan statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Jadi dapat dikatakan statistik adalah ilmunya dan statistik adalah datanya. Jenis-jenis statistika. Statistika dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama statistika deskriptif dan yang kedua adalah statistika induktif. Untuk statistika deskriptif, materinya dibagi menjadi penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, deret berkala, dan peramalan. Sedangkan untuk statistika induktif, materinya dibagi menjadi probabilitas dan teori keputusan, metode sampling, teori pendugaan, pengujian hipotesa, regresi dan korelasi, dan yang terakhir adalah statistika non-parametrik. Lanjut, kita membahas mengenai populasi dan sampel. Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Jadi, sampel merupakan bagian dari populasi. Jadi, dalam statistika, tanpa harus menghitung semua populasi yang ada misalkan di suatu wilayah, kita cukup mengambil sampelnya saja yang mewakili populasi. Jadi mengambil sampel juga harus representatif mewakili bagian dari populasi yang akan diteliti. Nah, jenis-jenis data yang akan kita teliti dibagi menjadi dua. Yang pertama data kualitatif dan yang kedua adalah data kuantitatif. Untuk data kualitatif itu contohnya jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku, dan lain-lain. Jadi misalkan dibedakan menjadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai contohnya. Jadi dihitungnya berdasarkan data kualitatif seperti itu, menunjukkan sifat ya. Kemudian untuk data kuantitatif dibagi menjadi dua. Yang pertama data diskret, yang kedua data kontinu. Untuk data diskret contohnya adalah jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV, dan lain-lain. Jadi untuk data diskret bentuknya adalah bilangan yang bisa dicacah ya. Jadi tidak bisa itu pecahan ataupun desimal. Tidak mungkin jumlah mobil misalkan ada 5,5 mobil, tidak mungkin begitu ya. Nah, kalau untuk pecahan maupun desimal misalkan dapat menggunakan data kontinu. Contoh data kontinu adalah berat badan, jarak kota, luas rumah, dan lain-lain. Contohnya berat badan 65,5 kg, misalkan begitu ya. Lanjutnya, kita akan membahas mengenai sumber data statistika. Dalam penelitian atau kita mencari data, kita bisa menggunakan dua jenis sumber yang valid. Yang pertama adalah mengenai data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Untuk data primer, contohnya ya adalah yang pertama wawancara langsung, kalaupun tidak bisa dapat menggunakan wawancara tidak langsung seperti halnya pengisian kuesioner. Kemudian untuk data sekunder, data yang juga valid namun didapatkan dari pihak-pihak lain namun yang membahas tentang data yang kita ambil representatif. Misalkan Badan Pusat Statistik atau kita terkait dengan data keuangan, maka kita bisa mendatangi Bank Indonesia dan lain sebagainya.
Untuk skala pengukuran, ada terdapat 4. Yang pertama, skala nominal. Contohnya angka yang diberikan hanya sebagai label saja. Contoh pria 1, wanita 2. Kemudian ada skala ordinal. Angka mengandung pengertian tingkatan. Contoh ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Untuk skala interval, angka mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Contohnya, saham sangat prospektif dengan harga saham Rp736 sampai Rp878 dan seterusnya. Untuk skala rasio adalah angka mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contohnya bunga. Nah, ini adalah jenis dari skala pengukuran. Demikian materi kita dari pertemuan pertama tentang definisi statistika beserta kriteria-kriteria jenis-jenisnya dan bagaimana data itu bersumber. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di komentar ataupun ditanyakan di forum tanya jawab e-learning. Demikian pertemuan kita hari ini yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.